Bapak, Ibu, saudara sekalian, jemaat Alfa Omega yang dikasihi Tuhan. Shalom Aleichem, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini marilah kita kembali datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka untuk menyambut firman-Nya. Itu sebabnya mari kita mulai dengan berdoa. Bapa kami yang di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Kami datang merendahkan hati untuk menyambut firman-Mu ya Tuhan, karena firman-Mu ya dan amin adanya. Itu sebabnya kami mau buka hati untuk menerima firman Tuhan, dan kami mohon doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita kembali kepada pembacaan dari kitab Nabi Hosea, pasal yang keempat, ayat yang keenam. Hosea pasal yang keempat, ayat yang keenam, yang berbunyi demikian. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara-saudara sekalian, Nabi Hosea ini nabi yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan firman maupun nubuatan kepada umat Israel yang berada di kerajaan Israel Utara. Ada dua nabi yang ditugasi untuk memberitakan firman kepada kerajaan Israel Utara ini, yaitu Nabi Hosea dan Nabi Amos. Nabi Hosea kira-kira hidup 700 tahun sebelum Kristus, ya kurang lebih sejaman dengan Nabi Yesaya. Hanya Nabi Yesaya ditugasi di kerajaan Yehuda. Saudara-saudara sekalian, teguran firman Tuhan memang sangat keras kepada umat Israel di kerajaan utara ini, karena tegas dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Kenapa sampai firman Tuhan mengatakan umatku binasa? Binasa juga dalam arti hancur, mengalami kehancuran, saudara. Karena engkau menolak pengenalan akan Allah. Pengenalan akan Allah itu pada hakikatnya adalah satu kehidupan umat yang dekat dengan Tuhan, umat yang bersekutu secara intim dengan Tuhan, baik di dalam firman-Nya maupun di dalam doa-doanya, saudara-saudaraku. Jadi sebenarnya kenapa mereka menolak pengenalan akan Allah? Apakah tidak ada fasilitas untuk mengenal Allah? Oh, ada, saudaraku. Melalui nabi-nabinya yang diutus untuk memberitakan kebenaran, itu merupakan cara supaya umat mengenal Allah. Terlebih-lebih juga melalui firman Tuhan yang sudah diwahyukan sebagai kitab suci. Hanya saja pada waktu itu umat Israel yang berada di kerajaan utara ini, saudara-saudara, sudah hidup di dalam perselingkuhan rohani. Mereka tidak hanya menyembah Allah, tetapi mereka juga menyembah berhala, saudara-saudara. Sehingga mengakibatkan sakit hatinya Tuhan, dan bahkan mengakibatkan mereka menolak hidup persekutuannya dengan Tuhan, yang berarti menolak pengenalan kepada Allah. Tidak saja umat, tetapi juga para pemimpin agama melakukan yang sama, saudara-saudara. Maka Tuhan bilang kepada para imam, karena engkau menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku.
Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara-saudara sekalian, ketika firman Tuhan yang disampaikan oleh Hosea ini menyatakan umatku binasa, umatku hancur. Artinya kalau mereka tidak bertobat, dan memang mereka tidak bertobat, saudara-saudara, maka memang yang terjadi betul-betul kehancuran. Kehancuran gimana? Kehancuran karena Tuhan izinkan kerajaan Asyur itu menyerang kerajaan Israel Utara dan menghancurkan kerajaan ini, sehingga runtuhlah kerajaan ini. Bahkan orang-orangnya diangkut keluar dari negeri Israel dan ditempatkan di berbagai tempat, ya, di wilayah utara, di wilayah kerajaan Asuria ini. Dan sejak itu kerajaan Israel Utara ini tidak pernah bangkit kembali, betul-betul mengalami kehancuran. Bahkan bukan cuma itu, orang-orang Israel yang sudah diangkut ke pembuangan itu juga menjadi suku-suku yang terhilang, saudara-saudaraku. Tidak diketahui lagi di mana jejaknya, saudara-saudara. 10 suku yang hilang. Sementara yang tersisa di wilayah Samaria dan Israel Utara, ya, sudah berasimilasi dengan bangsa-bangsa lain yang dikirim oleh Raja Asyur untuk tinggal di situ, sehingga akhirnya terjadi asimilasi dan menghasilkan satu etnis baru yang disebut dengan bangsa Samaria, saudara. Memang ada unsur Israelnya, tetapi sudah tidak semurni sebelumnya. Itu sebabnya orang-orang Israel di wilayah selatan tidak mengakui mereka lagi sebagai bangsa Israel, tetapi bangsa Samaria. Kita melihat kehancuran ini begitu dahsyat, gara-gara mereka tidak mau mengenal Allah. Artinya gara-gara mereka tidak mau membangun hidup persekutuan yang lebih dekat dengan Tuhan melalui firman-Nya, melalui nasihat daripada hamba-hambanya. Sebaliknya mereka semakin menjauh dan berselingkuh dengan penyembahan-penyembahan berhala, saudara. Akibatnya sangat dahsyat. Ini pelajaran berharga untuk kita. Kenapa demikian? Karena kita sebagai umat ketebusan daripada Tuhan harus terus memelihara kehidupan untuk lebih mengenal Tuhan. Ya. Rasul Petrus dalam nasihatnya yang sering kita sudah baca dalam 2 Petrus pasal yang ketiga dan ayat yang terakhir, saudara-saudaraku, sangat tegas dikatakan, dinasihatkan di sana betapa pentingnya, ya. Di ayat 18 dari 2 Petrus 3 dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, nasihat sangat penting supaya bertumbuh terus, bertambah-tambah terus dalam kasih karunia dan pengenalan pada Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah datang ke dunia ini, saudara. Jadi ini nasihat penting untuk kita semua hayati. Dan memang setiap orang yang mengenal Allah dan yang dikenal oleh Allah sesungguhnya memang harus membangun hidup persekutuan yang kudus di hadapan Tuhan. Karena di dalam surat 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-19 dikatakan,
tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Belajar dari umat Israel kerajaan utara itu, mereka justru hidup di dalam kejahatan, dan akhirnya mereka meninggalkan pengenalannya akan Allah. Dan yang terjadi adalah umatku binasa, artinya hancur, saudara-saudaraku. Dan itulah fakta sejarah kehancuran kerajaan Israel Utara dan tersebarnya rakyatnya sehingga menjadi 10 suku yang hilang itu bukti konkret dari kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya mari kita yang sudah mengenal dan dikenal Tuhan, kita harus pelihara ini dengan hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Karena mengenal Tuhan itu melalui hidup persekutuan kita di dalam kebenaran, yaitu di dalam firman daripada Tuhan. Karena itu di dalam 2 Timotius pasal 3, nasihat yang sangat sering kita baca dari 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Di sana dikatakan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Inilah cara kita mengenal dan lebih mengenal lagi akan Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu dengan tetap berpegang teguh kepada kebenaran yang sudah kita terima. Itulah kebenaran firman Tuhan. Ya, dengan menekuni, membaca, merenungkan firman Tuhan, kitab suci yang kita miliki. Karena dengan kita bertekun ya di dalam persekutuan kita dalam firman Tuhan melalui kitab suci yang kita miliki, ini akan memberi hikmat, akal budi, kebijaksanaan, dan menuntun kita terus untuk berada pada jalur anugerah daripada Allah, yaitu keselamatan dalam Kristus Yesus. Inilah langkah-langkah untuk kita mengenal Allah kita dan mengenal apa yang menjadi kehendaknya. Ya, jadi bukan semata-mata karena kita sudah beribadah, ya sudah cukup, tidak, saudara-saudaraku. Semua itu penting, tetapi pengenalan kepada Allah itu sangat penting, tidak boleh diabaikan, saudara-saudaraku. Ya, sebagai umat yang sudah menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus, biarlah berlanjut dengan kita semakin memahami, semakin mengerti, semakin mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena mengenal Allah itu artinya mengenal dan mengerti kehendak Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus dengan tegas mengingatkan dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga, inilah orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus,
dan yang terus membangun hidup persekutuannya dengan Tuhan melalui firman-Nya, melalui kebenarannya, sehingga dia semakin mengenal Allah itu. Dan bukti mengenal Allah adalah mengenal dan mengerti apa yang menjadi kehendak-Nya. Dan ketika kita melakukan kehendak daripada Allah itu sebagai buah dari keselamatan yang sudah kita terima, maka itulah memang yang sangat disukai oleh Allah kita. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak sampai kepada mengenal Allah dan mengenal kehendak-Nya, walaupun kita sudah beribadah, walaupun kita sudah berseru Tuhan, Tuhan, tidak menjamin ternyata. Sebab Tuhan Yesus tegas mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi apalah artinya ibadah tanpa pengenalan akan Allah? Apa artinya bahkan pelayanan kita tanpa pengenalan kepada Allah? Itu sebabnya di ayat 22 dikatakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripadaku kamu sekalian, pembuat kejahatan. Ini bicara orang-orang yang beribadah, ini bicara orang-orang yang melayani, ini bicara orang yang beraktivitas demikian hebatnya, tapi kemudian di akhir zaman ditolak oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak mengenal. Karena orang-orang itu tidak mengenal Tuhan. Dan Tuhan tidak mengenal mereka. Itu sebabnya mari saudara-saudara jangan menolak pengenalan akan Allah dengan cara yang sangat-sangat sederhana untuk kita bisa lakukan, yaitu membangun hidup persekutuan yang intim dengan Tuhan dari hari ke hari melalui firman Tuhan yang kita tekuni, yang kita hayati, yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita dengar, yang kita terima dengan segenap hati kita. Kalau ini kita kerjakan, saya percaya saudara-saudara, kita akan bertumbuh terus dalam pengenalan akan Allah, bertumbuh dalam kasih karunia-Nya yang membawa kita kepada jaminan kehidupan yang kekal, yang memang sudah dikaruniakan Tuhan dalam hidup kita. Ya, jadi mari kita belajar dari kehancuran kerajaan Israel Utara, karena mereka menolak pengenalan kepada Allah, dan dibuktikan dengan mereka semakin menjauh, semakin menjauh. Situasi ini tidak boleh membuat kita semakin jauh. Situasi kondisi sekarang ini justru harus membuat kita semakin dekat. Kiranya Tuhan memberkati saudara melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di sorga untuk firman-Mu. Biarlah firman Tuhan memberkati kami semua, mendapat tempat dalam hati kami semua, supaya setiap pribadi umat-Mu akan terus bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Engkau, sehingga hidup kami terjamin. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa ini. Saudara angkat tangan dan terimalah rahmat, berkat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih pengorbanan Kristus Sang Putra, persekutuan kekuatan penghiburan oleh Roh Kudus beserta kita sekarang sampai selamanya. Haleluya. Amin.